Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, marilah kita datang menghadap Tuhan, sambil mengingat ungkapan hati pemazmur. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat 4. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam karyanya memulihkan dan membaharui kehidupan seluruh ciptaan, Tuhan Yesus mengajak dan memanggil para murid untuk ikut berkarya bersamanya. Kita pun mendapat panggilan yang sama, yaitu menjadi murid Kristus yang bersedia untuk memahami setiap kehendak-Nya, untuk merasakan setiap penyertaan-Nya dalam suka duka kehidupan kita, dan untuk melakukan pelayanan atas dasar kasih dan bela rasa seperti yang Kristus teladankan. Menjadi murid Kristus juga membutuhkan komitmen untuk terus taat dan setia dalam persekutuan bersama Allah Trinitas, sehingga hidup dapat menjadi hidup yang berkenan kepada Allah dan mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah sumber segala rahmat dan pengampunan, kami datang menghadap Engkau untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa terkadang kami belum tergugah untuk menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Panggilan-Mu kami dengar, perintah-Mu terasa jelas untuk kami pahami.
tetapi tidak kami wujudkan dalam sikap dan perbuatan kami sehari-hari. Ampunilah dosa kami dan bimbing kami untuk hidup dalam persekutuan dengan Engkau, sehingga hidup kami dapat mencerminkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Berita anugerah. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mendapatkan pengampunan darinya, dengarkanlah berita anugerah menurut Roma pasal 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, terang yang abadi, pada saat ini kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan. Sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan supaya dapat tertanamkan dengan baik di dalam batin kami untuk kami lakukan di dalam keseharian kami. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Tuhan boleh memakai dia, sehingga apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus kami memohon penyertaan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel, pasal 3 ayat 1-20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau,
Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita manusia, hidup tentu bukan hanya soal makan dan minum saja, atau soal bertahan mengatasi kerasnya pergumulan hidup semata. Hidup juga tidak selalu berisi tentang tawa jenaka, tapi juga tak melulu berisi soal tangisan serta drama yang kerap kali disajikan oleh sinetron-sinetron kita. Hidup sesungguhnya, saudara-saudara, adalah sebuah pesiarahan. Di dalam pesiaran itu, kita seperti seorang musafir yang berjalan untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Dan tentunya ada begitu banyak cerita dan kisah yang kita torehkan, mulai dari kita lahir sampai dengan kita mati. Nah, di dalam dunia sastra,
telah banyak ditulis novel yang menceritakan tentang perjalanan seseorang yang berupaya untuk menemukan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Dan di tengah perjalanan tersebut, ia berjumpa dengan banyak peristiwa dan ada banyak perhentian yang membuat sang tokoh utama belajar bergumul sebelum ia tiba di akhir perjalanan atau di akhir cerita. Bagaimana dengan kita? Kita juga sedang menorehkan cerita. Seperti apa cerita di akhir hidup kita sangat ditentukan dari bagaimana kita menjalani hidup di saat ini, di dunia ini, dan dari visi apa yang kita miliki. Begitu pula dengan bagaimana cerita kita akan dikenang oleh orang lain nanti sangat tergantung dari sikap dan perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu sudah sampai di mana cerita yang kita torehkan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang Kristen, hidup ini juga bukanlah pesiarahan biasa. Karena kita melakukan pesiaran tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Perjalanan kita untuk mencari makna dan tujuan hidup adalah pesiaran di dalam iman kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita tidak sendirian, karena cerita yang kita torehkan adalah cerita tentang bagaimana kita berjalan, bersekutu, dan berkarya bersama Tuhan. Bahkan, di dalam sejarah kehidupan manusia, inisiatif untuk berjalan bersama justru datang pertama kali dari Allah sendiri. Allah mengajak umatnya untuk memahami kehendak dan mengalami cinta kasih-Nya, serta melakukan apa yang menjadi visi Allah sesuai dengan tema kita, memahami, mengalami, dan melakukan. Sejak penciptaan, Allah sudah mengajak Adam dan Hawa untuk hidup dalam kasih-Nya dan untuk bersama-sama mengupayakan tatanan kehidupan yang harmonis di Taman Eden sebelum mereka pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kepada umat Israel pun Allah mengajak mereka untuk hidup taat dan setia. Mengingat betapa besarnya perbuatan kasih yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan mereka, namun sayang umat Israel sering mengalami jatuh bangun. Sampai kemudian datanglah Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia. Kehadirannya disengaja oleh Allah supaya manusia lebih mudah di dalam menjangkau, mengenal, memahami karya Allah yang sekarang menjadi teramat dekat, teraktualisasikan, diwujud nyatakan di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam menjalankan visi misinya, Tuhan Yesus juga berkenan mengajak orang-orang untuk menjadi murid-muridnya, supaya mereka mengalami langsung bagaimana karya serta kuasa Allah bekerja di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Panggilan yang sama juga diperdengarkan untuk kita. Mari kita menelusuri bacaan lesionari kita. Bacaan Injil kita hari ini berada dalam konteks kisah pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama. Pada bagian sebelum perikop yang kita baca, kita akan mendapati bagaimana Yesus menemukan dua murid yang pertama, yaitu Andreas dan juga Simon Petrus. Lalu di dalam bacaan Injil kita hari ini juga dikisahkan bagaimana Yesus menemukan, menjumpai dan mendapatkan dua murid baru atas diri Filipus dan Nathanael. Injil menyatakan bagaimana Yesus berangkat ke daerah Galilea dan ia bertemu dengan Filipus, lalu mengajaknya untuk menjadi pengikutnya dengan kata-kata ajakan yang sangat khas Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Filipus pun kemudian mengikut Yesus. Dikisahkan kemudian bahwa Filipus menceritakan pengalaman perjumpaannya dengan Yesus kepada Nathanael. Polanya sama juga seperti ketika sebelumnya Andreas menceritakan pengalaman perjumpaannya dengan Yesus kepada Simon Petrus. Seperti Andreas, Filipus pun menyatakan hal yang kurang lebih sama, yaitu bahwa ia telah menemukan Mesias seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam diri Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Di sini kita bisa melihat ada semangat, ada antusiasme Filipus yang mengabarkan apa yang telah ia alami, yaitu perjumpaannya dengan Yesus dan kesediaannya untuk menjadi pengikut Yesus. Filipus, seperti juga Andreas, tidak ingin menyimpan pengalaman iman mereka hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka juga rindu untuk membagikan apa yang mereka alami kepada orang lain, dengan harapan bahwa orang lain juga akan memiliki pengalaman iman yang sama bersama dengan Tuhan Yesus. Namun, bagaimana respon Nathanael? Respon pertama Nathanael adalah merasa ragu serta skeptis setelah mendengar bahwa Yesus berasal dari Nazaret. Katanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pertanyaan Nathanael ini menyiratkan sindiran dan juga keraguan. Ada yang menafsirkan bahwa kota Nazaret pada masa itu memang dianggap sebagai tempat yang rendah oleh penduduk kota lain. Tetapi ada juga yang menduga bahwa Nathanael sebagai penduduk kota Kana menyimpan ketidaksukaan
terhadap penduduk kota Nazaret yang pada waktu itu adalah hal yang umum atau wajar. Ketika ada persaingan atau rivalitas antara penduduk satu kota dengan penduduk kota yang lain, apalagi jika jarak antara kedua kota ini berdekatan secara geografis. Lalu bagaimana sikap Filipus menanggapi keraguan temannya tersebut? Filipus enggan menanggapi keraguan Nathanael dengan berdebat atau berargumentasi dengan kata-kata. Cukup bagi Filipus untuk mengatakan, mari, lihatlah, come and see. Atau dalam bahasa populer saat ini, ayo, lihat dan alami sendiri kalau kamu tidak percaya. Pola yang sama juga dikatakan Yesus saat ia mengajak Andreas dan murid yang lain pada waktu itu untuk melihat tempat tinggalnya. Marilah, dan kamu akan melihatnya. Sebagaimana Yesus mengajak para murid untuk melihat dan merasakan pengalaman tinggal bersamanya, maka kini Filipus pun mengajak Nathanael untuk melihat dan merasakan mengalami Yesus secara pribadi. Filipus ingin menggugah hati Nathanael supaya ia merasakan perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan yang mengubahkan hidup seperti saat ia berjumpa secara personal dengan Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah begitu lama mereka nantikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah itu kemudian Nathanael datang kepada Yesus dan lalu terjadi suatu hal yang menarik. Yesus melihat Nathanael datang mendekat kepadanya dan ia lalu menyatakan sebuah pernyataan tentang diri Nathanael. Tuhan Yesus katakan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Seorang murid biasanya menyapa dan memberikan hormat terlebih dahulu kepada gurunya. Tetapi dalam kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus justru menjadi yang pertama untuk menyapa dan memberikan respeknya terlebih dahulu kepada Nathanael. Sikap dan perkataan Yesus kepada Nathanael tentu membuat Nathanael tercengang. Bagaimana Yesus bisa mengenal dirinya? Yesus selalu menjelaskan bahwa sebelum Filipus memanggil Nathanael, ia telah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Artinya, saudara-saudara, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa ia telah lebih dahulu telah mengenal dan memahami siapa Nathanael sesungguhnya. Kuasa ilahi di dalam diri Tuhan Yesus membuat dirinya dapat mengenal secara pribadi siapa dan bagaimana umatnya. Yesus telah melihat Nathanael di bawah pohon ara. Apa yang sedang Nathanael lakukan? Di dalam tradisi orang Yahudi, pohon ara menjadi tempat perteduhan yang baik. Orang-orang Yahudi suka belajar, merenung, dan berdoa di bawah pohon ara. Nathanael mungkin termasuk salah satu orang yang gemar merenung, belajar, dan mungkin juga berdoa di bawah pohon ara. Dan Yesus mengetahui betul apa yang menjadi kebiasaan Nathanael tersebut dan bahkan hal-hal apa yang biasa ia renungkan. Maka dapat kita simpulkan, saudara-saudara, bahwa di dalam perjumpaan dengan Nathanael, Tuhan Yesus telah menyentuh hati Nathanael. Bahwa apa yang Yesus katakan tentang diri Nathanael memang benar dan bersifat sangat pribadi serta mendalam. Tidak mengherankan jika kemudian Nathanael menyatakan respon imannya sekaligus ketakjubannya atas apa yang baru saja ia alami. Ia katakan, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Kepada Nathanael, Tuhan Yesus lantas memberikan peneguhan dan janji bahwa ia akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada apa yang baru saja Nathanael alami pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Nathanael mengajarkan kita bahwa panggilan Allah di dalam kehidupan kita itu begitu unik. Terkadang sukar untuk dipahami oleh akal budi kita. Terkadang kita merasa ragu ketika Allah memanggil kita untuk melakukan tugas pelayanan atau untuk meninggalkan zona nyaman kita. Namun satu hal dapat kita pelajari, saudara-saudara, bahwa sebelum kita mencoba untuk memahami Allah, Ia sudah lebih dahulu memahami kita, mengenal kita, dan bahkan merancang kehidupan kita di tengah dunia ini. Allah percaya kepada kita. Kita berharga di matanya, dan kita punya peran masing-masing dengan kapasitas kita untuk berkarya bersamanya. Yang Allah inginkan adalah kita mau untuk menyambut panggilannya dan berproses di dalamnya. Sama seperti ketika di dalam bacaan pertama kita mendapatkan Tuhan memanggil Samuel yang muda. Samuel juga tidak bisa segera menyadari atau mengerti bahwa Tuhan yang memanggil dia. Sampai 3 kali Tuhan memanggil, Samuel masih belum mengerti bahwa Tuhan yang memanggil, bukan Eli. Baru setelah Eli memberi penjelasan bahwa yang memanggil adalah Tuhan, Samuel belajar untuk mengerti. Ketika Tuhan sekali lagi memanggil, Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar.
Di tengah ketidakmengertiannya, Samuel menunjukkan kesediaannya untuk taat, mendengarkan setiap perkataan Tuhan, termasuk ketika ia harus menyampaikan perkataan Tuhan itu kepada Imam Eli. Tidak ada satu bagian pun yang ia tutupi. Alkitab pun memberi kesaksian bahwa Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Filipus dan Nathanael dan juga para murid Tuhan Yesus yang lain dan juga Samuel yang muda, kita diundang untuk mengikut Tuhan di dalam pesiaran kita. Kita melakukan perjalanan bersama dengan Dia. Panggilan ini sesungguhnya kita sadari sebagai orang Kristen. Namun sebagai manusia yang terbatas dan lemah, terkadang kita masih mengalami jatuh dan bangun di dalam proses beriman kita. Kadang-kadang kita antusias seperti Filipus, namun kadang-kadang kita ragu dan skeptis seperti Nathanael. Kadang-kadang kita masih belum bisa mengerti kehendak Tuhan seperti Samuel yang muda, tetapi kadang-kadang di tengah kebingungan kita, ketidakmengertian kita akan kehendak Tuhan, kita toh menyediakan diri untuk menjadi pribadi yang taat dan setia mendengarkan suara Tuhan. Proses memahami, mengalami, dan melakukan adalah proses seumur hidup di dalam perjalanan iman kita, dan ketiganya saling terkait serta saling mengisi. Nathanael misalkan, awalnya ia mungkin tidak bisa memahami maksud dari perkataan Filipus. Tetapi toh ketika dia diundang untuk datang, untuk melihat sendiri Tuhan Yesus, kemudian ia mengalami transformasi pemahaman, transformasi pengetahuan. Ia melihat bagaimana Tuhan Yesus ternyata mengenal dia. Dan kelak di dalam perjalanannya bersama gurunya, tentu Nathanael melihat bagaimana cinta kasih dan karya Kristus itu sungguh nyata. Tidak hanya bagi para murid, tetapi juga bagi banyak orang yang sakit, yang menderita, yang tertindas dan terpinggirkan. Juga Samuel yang masih muda, pada waktu itu dia mungkin bergumul dengan bagaimana ia memahami panggilan dari Tuhan. Tetapi toh ia menunjukkan ketaatan dan kesediaannya, membuka dirinya untuk mendengarkan suara Tuhan. Siap apapun yang diperkatakan oleh Tuhan, maka ia coba untuk ikuti. Nah, itu juga menjadi bagian dari proses Samuel muda untuk memahami dan mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita melihat dari kesaksian Alkitab bagaimana Samuel juga diberkati. Ia semakin besar dan berhikmat di dalam firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita memantapkan diri kita untuk terus berjalan, melakukan pesiaran iman bersama dengan Tuhan Yesus seperti yang para murid lakukan. Mari kita terus berproses di dalam memahami kehendak-Nya, firman-Nya. Mari kita juga mengalami cinta kasih-Nya di dalam setiap suka duka situasi yang kita alami, sembari melakukan secara konkret apa perintah-Nya untuk kita lakukan dengan taat dan juga setia, supaya cerita yang kita torehkan nanti di akhir perjalanan kita dapat menjadi cerita yang penuh inspirasi dan keteladanan. Cerita yang akan kita wariskan kepada orang lain untuk melihat bahwa hidup kita berkenan di mata Tuhan. Selamat berjalan dan berproses bersama Tuhan. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Bapa kami yang baik, kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan untuk mengucap syukur ketika kami diingatkan melalui firman Tuhan, supaya kami terus berjalan dan berproses bersama dengan Engkau. Kami diingatkan untuk meneguhkan diri di dalam memahami setiap kehendak-Mu, dan mengalami cinta kasih serta penyertaan-Mu, dan untuk melakukan setiap perintah Tuhan dengan taat dan setia. Biarlah firman-Mu yang akan senantiasa
meneguhkan dan menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Khususnya ketika pada saat ini kami juga masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Biarlah kami diberikan hikmah dan kebijaksanaan supaya dapat terus menjaga kondisi diri, keluarga, serta lingkungan di dalam upaya kami merawat kehidupan bersama. Tuhan sembuhkan para pasien yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan juga boleh menolong serta menguatkan para tenaga kesehatan, juga pemerintah yang tidak pernah berhenti di dalam mengupayakan penanggulangan penyebaran virus COVID-19, dan jika secara khusus telah ada vaksin yang mulai didistribusikan di tengah masyarakat, bila itu dapat menjadi alat atau sarana untuk membuat kami warga masyarakat kuat terhadap serangan virus COVID-19. Untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya, Tuhan juga boleh meneguhkan mereka. Biarlah di dalam situasi yang sulit kami tidak kehilangan pengharapan bersama dengan Engkau. Kami juga berdoa bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah Bekasi ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit maupun mereka yang lanjut usia, kiranya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan serta iman yang teguh kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan perekonomian ataupun juga relasi tengah keluarga atau kerinduan-kerinduan tertentu terkait dengan kehadiran anak di tengah keluarga maupun kerinduan lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan melihat apa yang kami alami. Mari Tuhan, Engkau berkenan untuk mendampingi kami di dalam berjuang dan bergumul menghadapi setiap perintangan yang kami temukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu GKI Jati Bening Indah Bekasi. Biarlah gereja-Mu tetap dengan setia berupaya untuk memancarkan terang kasih-Mu. Kami dapat terus menjadi suara kasih yang membuat orang-orang semakin dapat mengerti bahwa cinta Tuhan dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti dari kehidupan kami sehari-hari. Melalui ibadah dan persekutuan yang dilakukan secara online, biarlah juga tetap dapat menolong umat untuk berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan kiranya itu semakin meneguhkan iman kami kepada Engkau. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami terkasih. Di tengah situasi yang sulit ini terkadang masih ada ketidakadilan maupun pertikaian antar anggota masyarakat oleh sebab perbedaan suku, agama, ras, maupun kepentingan. Biarlah kiranya Tuhan juga hadir di tengah negara kami. Kiranya cinta kasih-Mu saja dan kedamaian-Mu yang boleh turut kami pancarkan di dalam interaksi maupun aktivitas sosial kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami tutup dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dan sukacita kita atas anugerah Allah melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami memberikan persembahan syukur. Terimalah ya Allah, kiranya persembahan kami dapat menjadi saluran berkat dan sarana kesaksian cinta kasih-Mu yang nyata atas dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai, tetapi mari kita tetap menjalankan ibadah kita yang sejati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah berupaya di dalam memahami kehendak Tuhan, alamilah cinta kasih dan penyertaan-Nya, serta lakukan setiap perintah-Nya, supaya cinta kasih Kristus, keadilan Kristus, dan kebenaran Kristus dapat dirasakan oleh setiap orang di tengah dunia ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.